berkat-Mu, atas batu-Mu berteduh. Di jiwa dan segalanya sorakan Dia Raja. Bersama satu keluarga dalam Yesus, kemenangan nyata. Alfa dan Omega yang perkasa, surga bumi nyanyi glory, glory. Bangkit gereja, bangkit bersinar, kemuliaannya penuh dan besar. Rayakan keagungannya bersama satu keluarga。Bersama nyanyikan, puji Dia rayakan, Dia jalan kebenaran kehidupan. Syukur atas semua berkat-Mu, atas batu-Mu berteduh. Di jiwa dan segalanya sorakan Dia Raja. Bersama satu keluarga dalam Yesus, kemenangan nyata. Alfa dan Omega yang perkasa, surga bumi nyanyi glory, glory. Bangkit gereja, bangkit bersinar, kemuliaannya penuh dan besar. Rayakan keagungannya bersama satu keluarga。同心高声歌唱，欢呼赞美上帝，耶稣是道路。
rayakan keagungannya bersama satu keluarga. 同心高声歌唱，欢呼赞美上帝，耶稣是道路、真理、生命。感谢耶稣你的祝福，在艰苦万事上我们站立，献上全心全意全人，扬声赞美基督我王。We are family， 在基督里我们的胜利，阿拉伯贝加全能上帝，无敌万物，高唱荣耀荣耀，兴起兴起，教会兴起发光，愿我的家充满你的荣耀，齐欢庆主的尊贵。We are one， We are family。 As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. Rise, arise, let your rise and shine. May our homes be filled with your glory. Celebrate your majesty. Number one, we are family. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan itu baik Selalunya dan selalunya. Tuhan itu baik. Bagi meneruskan ibadah kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama memandang ke hadapan. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita Bersorak bersorak dengan dan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus Harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan terhebat di tengah-tengah kita, karena Dia tidak dapat ditandingi oleh apapun. Katakan pujian syukurku, pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Sekali lagi pujian syukurku, pujian syukurku
hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, ajaib perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak tertandingi. Sekali lagi kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kuasa-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidup. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang nyata di dalam hidup kami, yang senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjadi percaya di dalam Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu. Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki
hadirmu, Yesus pimpinlah dengan kuasa firman-Mu, dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkan akan mau, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Dalam hadirmu, Yesus pimpinlah dengan kuasa firman-Mu, dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkan akan mau, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Rela Kau berikan, rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkan akan mau, selamanya Engkau
hidup kami. Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Oh ya Rabba da 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 ya Rabba da da. Kau termulia, Kau termulia. Tuhan, ini kami menyerahkan segalanya di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Bapa, Kau bekerja buat setiap kami. Kau tidak mengenal siapapun kami. Kau tidak melihat apapun masa lalu kami. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melakukan untuk semua. Bahkan Kau sendiri Tuhan, Kau datang ke dunia untuk mati bagi setiap kami, untuk menebus hidup kami, supaya kami bebas daripada hidup kami yang lama. Biarlah Tuhan pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan apapun segala dugaan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, kasih yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Bersujud, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidup-Mu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkanlah Kau, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia, berkuasa, Kaulah Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat datang ke ibadat online kami di Gereja Juru Selamat Kudus kita. Dan seperti kita yang sudah dimaklumkan,
hari ini kita sudah masuk peringkat fasa PKBB, balik kepada yang bersyarat ini. Jadi dengan itu saya ingin mendorong kepada kita semua supaya jagalah kesihatan kita, jagalah kebersihan, supaya bersama-sama kita boleh membentungkan penyakit ini. Kalau tak ada apa-apa yang perlu, janganlah keluar rumah. Saya tahu jadi itu sebabnya dalam gereja kami juga akan balik kepada ibadah online ini. Jadi terus menyembah bersama-sama dalam mengikut rangkaian Facebook ataupun YouTube gereja. Dalam musim PKBB ini, saya ingin mendorong kepada kita semua untuk lakukan satu perkara. Kalau boleh, lakukan satu perkara. Ialah bila kita mengikut ibadah online ini, mari kita menyembah bersama-sama. Jadi dalam keluarga kamu sendiri. Jadi mungkin sebelum ini ada yang mengikut ibadah online, mengikut masa kamu tertentu. Tapi untuk 2 minggu ini, bolehkah saya minta kita supaya kita kumpul bersama-sama dalam keluarga kamu keluarga kamu sendiri untuk menyembah bersama-sama melalui ibadah online. Supaya ambil masa ini, PKBB ini sekurang-kurangnya ada satu masa kekeluargaan. Okay. Jadi itu ialah satu cabaran. Dan saya tahu dalam musim PKP ini sekarang ialah bersyarat musim yang sangat mencabar untuk kebanyakan ataupun antara kita. Jadi saya ingin dorongkan kalau antara kami yang mengenal sesiapa saja yang memerlukan keperluan ataupun bantuan asas ini seperti makanan, bolehlah hubungi gereja supaya sekurang-kurangnya pada masa ini pihak gereja dapat menghulurkan bantuan kepada mereka yang perlu. Jadi kalau kamu mengenal siapa saja, hubungilah pastoral team kami supaya kita boleh buat perancangan yang seterusnya. Dalam musim ini, bila kita katakan ibadah online, satu lagi cabaran saya ingin pendorong kita semua ialah teruskan dalam persembahan online. Saya tahu musim ini sangat mencabar, tapi kita harus mengingat persembahan ini tidak mengikut masa atau tidak mengikut apa yang berlaku. Persembahan ini ialah komitmen kita dalam kehidupan kerohanian kami. Jadi dengan itu saya ingin mendorong kepada kita semua teruskan memberi persembahan online ini. Jadi rujuk kepada Facebook ataupun selepas ibadah ini ada juga yang terkeluar maklumat pemberian online. Itu saya ingin dorong kita semua teruskan. Pengumuman-pengumuman yang lain boleh didapati dalam Facebook. Buat masa ini, bila kita buat rekaman ini, kami masih dalam satu perancangan berkaitan dengan masa pejabat lah. Jadi rujuk kepada Facebook. Kalau kita ada apa-apa pengumuman, kita akan letakkan di sana. Jadi mari kita terus berdoa, terus kekalkan kesehatan kita dalam musim ini. Semoga Tuhan terus menjaga kita semua. Amen. Mari kita dengar firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil daripada 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 7 ayat 1 hingga 6. Matius pasal 7 ayat 1 hingga 6. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Bila aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus pada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengayak kamu. Demikianlah Injil Kristus. Selamat pagi sekali lagi, dan saya sudah kembali. Sejak 3 minggu yang lalu, pastor ini macam sudah hilangkan diri, tapi bukanlah hilangkan diri, sebab saya masih saya mengikut quarantine di rumah. Jadi hari ini minggu lalu saya sudah bebas dan juga bebas dari jangkatan ini, dan hari ini ada satu kesempatan untuk mengkongsikan firman Tuhan. Jadi kita telah masuk dalam bab yang terakhir, fasa yang ketujuh ini. Dan fasa yang ketujuh ini, sebelum saya masuk ini, mari kita ingatkan sekali lagi tujuan, tema utama dalam surat di atas ataupun khotbah di atas bukit ini ialah untuk membina satu umat kerajaan, umat kerajaan ini. Dan umat kerajaan ini ialah bukan satu community yang sangat eksklusif kah, ataupun satu community yang perlukan yuran masuk kah. Tidak. Umat kerajaan ini ialah mengikut kehidupan ataupun umat kerajaan ini ialah satu community di mana kita mengikut ajaran Tuhan Yesus. Itu saja. Dan di mana hidup community kita dapat melihat ajaran Tuhan Yesus dan nilai-nilai
yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu ialah umat kerajaan. Nah, bila kita katakan umat kerajaan ini, bukanlah bila kita katakan kita membina umat kerajaan di Labuan, di gereja Juru Selamat Kudus kita. Satu fakta, satu kebenaran ialah komiti ini bukanlah sempurna 100%-nya. Belum lagi. Jadi mengapa? Sebab kita masih dalam dosa. Jadi itu sebabnya bila kita datang ke gereja, gereja bukanlah satu syurga. Belum lagi. Jadi bila kalau kita katakan bina umat kerajaan, dia bermaksud umat kerajaan ini hari ini di kawasan di Labuan di sini bukanlah dia bermaksud dia sempurna 100% bebas daripada semua masalah, tidak. Kalau saya katakan begitu, mungkin antara kita akan tertanya-tanya, kalau dia sempurna, mengapa saya perlu datang ke gereja? Mengapa lagi saya mau libatkan diri untuk membina umat kerajaan ini? Pada akhirnya, ya dia sempurna. Nah, ini dalam sebab yang sama ini juga, all the more, lebih lagi kita harus datang ke gereja. Lebih lagi bila kita mengenal umat kerajaan atau community ini dia sempurna, lebih lagi kita harus datang. Sebab kita datang ke gereja, kita datang ke community umat kerajaan ini, yang utamanya ialah, fokusnya ialah Tuhan. Antara satu sama lain itu ialah keutamaan kedua. Yang pertama itu kita datang bersama-sama di gereja ialah untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya kalau ada berlakunya apa-apa perselisihan faham ini, lebih lagi kita harus datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Sebab tempat gereja, tempat umat kerajaan ini ialah untuk kita mencari Tuhan. Fokus kita ialah kepada Tuhan. Jadi sebabnya lagi satu kenyataan, satu fakta, walaupun kita ingin membina umat kerajaan yang baik, yang sempurna ini, pada hakikatnya ada masanya di mana konflik akan terjadi, perselisihan faham akan terjadi. Walaupun kita semuanya umat Tuhan, antara kami ya umat yang setia, umat yang sudah berpuluh tahun mengikut Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang atas masalah kejadian yang tidak dapat dielakkan, perselisihan faham terjadi, konflik terjadi. Dan ini mencetuskan satu perbalahankah ataupun akibatnya mungkin antara jemaah telah meninggalkan gereja. Mungkin bila saya katakan ini, kamu sudah teringat, siapa-siapa disebabkan perkara ini meninggalkan gereja. Jadi saya nak dorong kepada kita semua, bagi mereka yang bersama kita dalam ibadah online ini, mari kita balik ke gereja. Mari kita balik ke umat kerajaan ini. Sebab di dalam ini kita mencari Tuhan. Itu ialah fokus yang utama. Itu ialah tema yang utama dalam khotbah ini. Jadi itu sebabnya bila kita masuk ke fasa yang ketujuh di sini, khotbah di atas bukit juga mengajar satu nilai, ada satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita, ialah untuk menjadi hakim yang bertanggung jawab. Kita harus menjadi hakim yang bertanggung jawab. Itulah message Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus kepada setiap orang di dalam umat kerajaan di sini. Kita harus menjadi hakim yang bertanggung jawab. Bila kita baca ayat yang 1 dan 2 ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kerana dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini saya percaya antara kami pernah terdengar orang lain cuba mencabar antara satu sama lain. Bila kita lakukan satu kesilapan, misalnya lakukan satu kesilapan, sepatutnya kamu harus meminta maaf kah? Yang harus meminta maaf lah. Tapi
pernah juga kita terdengar orang ini juga mencabar. Jangan kamu menghakimi saya, sebab itu ajaran Tuhan. Kalau kamu menghakim saya, kamu juga akan dihakimi. Jadi sebaliknya sebalik dari meminta maaf ini, kita mencabar orang lain. Nah, kalau kita gunakan firman Tuhan ini secara dalam situasi ini, kita telah menyalahgunakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan memberi kita satu cabaran ataupun satu alasan untuk mencabar orang. Jangan menghakimi orang. Tidak. Firman ini tidak memberi satu ajaran kepada kami atau mendorong kita untuk mengabaikan pemikiran kritik. Dia memberi satu ajaran untuk mengabaikan pembedaan, untuk membedakan apa yang betul, apa yang salah. Ajaran ini ialah untuk kita mengenal bahwa hanya satu hakim saja. Hakim itu ialah Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi hakim yang muktamad. Jadi bila ayat ini kata jangan menghakimi orang lain, hakim orang ini ialah dalam memberi satu hukuman yang Tuhan saja yang dapat berikan. Jadi kalau ayat ini ialah untuk melarang kita memberi satu hukuman, menghakimi orang lain dalam satu hukuman yang hanya Tuhan Allah saja yang sendiri boleh hukum. Jadi ini bermaksud ialah jangan kita ambil peranan ataupun tanggung jawab ataupun tugas Tuhan Allah kita. Tuhan yang akan menghakimi apa yang terjadi kepada seseorang. Biar dia naik ke syurga ataupun ke neraka. Tuhan saja yang dapat putuskan itu, bukan kita. Bila kita mengenal bahwa Tuhan itu ialah satu hakim yang muktamad, yang agung ini, kita juga akan mengenal bahwa ada satu moral, piawai moral yang mutlak, standard moral yang mutlak. Kita dapat mengenal bahwa dalam dunia apa yang salah itu memang salah, apa yang benar itu memang benar. Kita tidak boleh campur adukan. Kita tidak boleh katakan disebabkan ini sudah diterima. Misalnya satu kelakuan yang memang tidak benar ataupun salah, satu kehidupan yang salah ini, kita tidak boleh disebabkan sudah orang ramai mula menerima kehidupan macam ini ataupun kelakuan macam ini yang salah ini. Dia boleh disebabkan ini sudah diterima oleh orang ramai, jadi kelakuan ini boleh diterima menjadi satu kebenaran, menjadi satu perkara yang boleh, yang benar. Tidak, sebab kita ada satu moral, piawai moral yang mutlak. Apa yang salah itu salah, apa yang benar itu benar. Kita tidak boleh campur aduk apa yang dengan kebenaran ini. Saya tidak tahu antara kami telah melihat satu siri satu tayangan siri dan bahasa English lah dikatakan money heist. Money heist ini maksudnya rompakan. Satu tayangan yang menayangkan satu rompakan bank. Jadi saya tanya kepada kita semua, adakah rompakan bank ini betul atau tidak? Okay. Adakah rompakan bank ini satu kelakuan yang betul atau kelakuan yang salah? Dan saya percaya kita kesemua antara kita dapat setuju rompakan bank itu memang perkara yang salah. Kita tidak harus berompak bank. Sebab itu ialah dosa. Tapi kalau kita melihat tayangan ini, Money Heist, disebabkan tayangan ini sangat meyakinkan, rompakan ini sangat meyakinkan,
sangat perancangan yang terperinci ini, seakan-akan pada akhirnya kamu ingin rompakan mereka berjaya. Bila kamu melihat tayangan inilah. Jadi, apa yang saya ingin katakan, walaupun kita ada perancangan yang terperinci kah, ada apa yang telah diterima kah oleh orang lain, dia bermaksud rompakan ini menjadi satu kelokan yang boleh diterima. Tidak. Kita mempunyai satu hakim yang mutlak. Jadi sebabnya kita harus membeda apa yang benar dan apa yang salah. Jadi sebabnya dalam khotbah ini mencabar kepada kita untuk membedakan. Jadi satu hakim yang bertanggung jawab untuk membeda apa yang benar dan apa yang salah. Sebab apa? Sebab dalam umat kerajaan ini belum lagi sempurna. Akan terjadinya perselisihan faham. Akan terjadinya antara umat jemaat di sini juga akan ada satu perselisihan faham, satu pergaduhan. Jadi sebenarnya kita harus jadi hakim untuk membedakan apa yang benar, apa yang salah, supaya pada akhirnya kita dapat menyelesaikan perselisihan faham ini. Pada akhirnya kita dapat kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya tujuan utama ialah apa? Ialah untuk menyembah Tuhan. Jadi itu ialah satu cabaran. Jadilah hakim untuk membeda apa benar dan apa yang salah, supaya kita dapat melalui konflik kita akan diselesaikan dengan aman. Yang kedua, bukan saja kamu harus menjadi hakim yang bertanggung jawab ini, kamu harus juga ada satu dengan baik hati yang bertanggung jawab dan baik hati. Bila kita katakan tanggung jawab di sini, kita harus bertanggung jawab kepada dua perkara. Ialah pada kamu diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Saya ingin katakan satu kebenaran dalam satu konflik. Dalam satu konflik, mengapa konflik akan terjadi? Konflik hanya akan terjadi bila melibatkan dua pihak. Kalau hanya satu pihak saja, tak akan konflik akan terjadi. Kalau ada satu orang yang hanya marah-marah begitu saja, adakah itu satu konflik? Tidak. Dia perlukan satu perhatian. Okay. Tapi konflik terjadi bila ada dua pihak. Bila ada dua pihak yang terlibat dalam konflik ini, jadi ada dua peranan. Kita harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi janganlah kita hanya melihat kesalahan orang lain. Sebab kamu sendiri dalam konflik, kedua-dua pihak juga ada peranannya ataupun ada salahnya. Jadi dalam ayat ini dikatakan, mengapa? Fasa yang ketiga di sini, ayat yang ketiga di sini katakan, mengapa engkau melihat selumpar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kamu melihat selumpar seperti pasir, tapi itu kecil saja di mata orang lain. Tapi di mata sendiri kamu ada sebalok. Balak besar di sini. Kita tiap perasaan. Jadi jangan kita hanya melihat apa yang terjadi kepada orang lain. Jangan kita selalu salahkan salahkan orang lain. Padahalnya setiap konflik ada dua pihaknya. Jadi mari kita mengenal fakta ini, kebenaran ini. Bila konflik terjadi, kedua-dua pihak juga akan terluka dari segi emosi. Jadi di sini firman Tuhan yang pertama menggalakkan kita supaya kita bertanggung jawab kepada diri kami sendiri dahulu. Apa yang di kehidupan kami? Adakah kehidupan kami mempunyai satu balak di mata kita? Dan kita harus selesaikannya. Jangan kita hanya melihat orang lain, tapi melihat diri kami sendiri dahulu sebelum kita menghakimi orang lain. Itu yang pertama. Jadilah teladan moral. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab kepada
orang lain. Saya tahu bila kita menolong untuk membedakan siapa yang salah, siapa yang betul. Yang salah itu respon yang seharusnya ialah untuk meminta maaf lah. Okay? Harus untuk meminta maaf. Tapi jangan lupa seperti saya katakan dalam konflik, kedua-dua pihak juga telah dilukai. Jadi itu sebabnya juga bagi pihak yang betul ini juga harus meminta maaf meminta maaf dari orang yang telah bersalah ini, sebab hatinya juga terluka. Okay. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menjaga orang lain juga, supaya pada akhirnya kita dapat kembali bersama-sama di dalam umat kerajaan ini, di dalam gereja ini untuk menyembah Tuhan. Janganlah disebabkan satu perkara kita tinggalkan gereja seperti saya katakan tadi. Gereja ialah satu tempat untuk kita menyembah Tuhan. Umat kerajaan, fokus kita ialah kepada Tuhan Allah kita. Jadi saya mendorong kepada kita semua, marilah kita memberi satu hati yang rela, hati yang baik untuk menerima, memaafkan antara satu sama lain, supaya pada akhirnya kita dapat membina umat kerajaan di Labuan, di gereja Juru Selamat Kudus kita. Amen. Yang ketiga ialah jadilah hakim yang bijaksana. Nah, kita tahu semua hakim haruslah ada bijaksana. Ya, kita semua tahu hakim seharusnya ada satu karunia untuk membeda, harus ada bijaksana untuk membeda. Tapi dalam ayat ini ada satu hal lagi yang kita harus bijaksana. Okay. Ini bukan katakan kita mau menerima bijaksana dari Tuhan, tapi ia supaya kita tahu bagaimana kita mengendalikan konflik. Ayat yang ke-6 di sini katakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, biar saya jelaskan ayat ini. Dan ayat di sini bila kita katakan barang kudus ataupun mutiara, terutamanya mutiara dalam konteks Injil, dia kebanyakan masanya dia melambangkan ataupun memberi satu pengertian bahwa itu ialah satu keselamatan ataupun umat kerajaan. Jadi bila kita dapat mentapati mutiara ini ialah satu treasure yang sangat berharga ini. Jadi kamu boleh bacakan dan perhatikan lainnya. Katakan bila kita ada mutiara ini, orang sanggup jualkan semua barang mereka untuk mendapatkan mutiara ini. Sebab apa? Sebab ini ialah satu keselamatan. Tapi dalam petikan ini, mutiara ini bukanlah satu keselamatan. Sebab bila kita bacakan firman Tuhan ini, bab yang sebelumnya dan bab yang seterusnya, bila kita baca dalam konteks, ia lebih kepada perhubungan antara Tuhan sama umatnya, ataupun perhubungan antara umat kerajaan, antara kita semua. Jadi bila kita bacakan dalam konteks ini, bila kita sampai petikan ini, mutiara atau barang kudus ini bermaksud atau maknanya ialah apa nih? Nasihat yang bijaksana.
Jadi di sini ayat katakan, jangan lemparkan ataupun jangan bagi nasihat kepada siapa? Anjing dan babi. Kalau antara kami ialah ada anjing sebagai kesayangan muka ataupun haiwan peliharaan, janganlah salah faham bahwa ini mengkutuk anjing ataupun babi. Tidak. Okay, dia ada kaitan mengkritikkan anjing itu dia bersih ataupun dia ahli ataupun dia ada apa-apa maksud di sini. Ini adalah satu gambaran saja, gambaran yang dalam petikan ini memberikan kepada anjing dan juga babi ini satu gambaran yang dia baik, yang dia bersih. Itu saja, satu gambaran. Oke, siapa anjing dan babi ini? Dalam petikan ini, bila kita baca dalam konteks, mereka anjing dan babi ini ialah mereka yang tidak mendengar nasihat. Dia menerima teguran. Dan inilah orang-orang yang di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan mereka ini ialah anjing dan babi. Orang yang enggan menerima nasihat dan teguran. Dan bila kita melihat ataupun terlibat dalam situasi ini, apa nasihat Tuhan? Apa ajaran Tuhan di sini? Ajaran Tuhan di sini katakan, kita boleh, bukan abaikanlah, kita boleh hentikan. Jangan lagi bagi nasihat-nasihat kepada orang-orang ini. Sebab mereka enggan untuk menerima, enggan untuk melihat, mendengar nasihatmu. Jadi, bila kita berdepan dengan orang lain, orang semacam ini kan, mungkin antara kita telah melalui situasi ini juga. Jadi segala tenaga usaha yang kamu bagi kepada orang macam ini, pada akhirnya ia tidak akan memberi apa-apa buah. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa buah. Apa nasihat yang kamu bagi, mereka lemparkan, dia dengar. Ini ialah dalam firman Tuhan. Ini bukan ayat saya, tapi dalam firman Tuhan. Seperti Amsal 26 di sini katakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jadi bila kita berhadapan dengan orang macam ini, bukan kita mengabaikan mereka, tapi kita hentikan. Dia perlu lagi usahakan, sebab kamu tahu, ia tidak akan menghasilkan apa-apa buah. Jadi itu pilihan yang bijak. Dalam firman Tuhan kata inilah. Nah, jangan salah faham. Jangan salah faham bahwa bila kita ada orang macam ini, jadi kita putuskan hubungan. Dia perlu lagi fikirkan, dia perlu lagi peduli orang ini. Tapi kita harus melihatlah dalam firman Tuhan sekurang-kurangnya dalam firman Tuhan Yesus sendiri sekurang-kurangnya Yesus sendiri pun nasihat supaya kita cubakan sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Di sini katakan Matius 18. Di sini katakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Yang pertama, kamu harus tegur dia. Itu ialah cubaan yang pertama. Kalau dia berjaya, apa yang terjadi? Yang kedua ialah jika dia tidak mendengar engkau, bawalah seorang ataupun 2 lagi, supaya keterangan 2 dan 3 orang saksi perkara ini tidak disangsikan. Kedua, kalau dia dengar, bawalah 2 saksi, 2 ataupun 3 saksi, pemimpin. Ini ya cobaan yang kedua. Dan masih lagi dia mau mendengar, Yesus katakan, bawalah seluruh gereja untuk nasihatkan orang ini.
Jadi di sini petikan di sini ya sekurang-kurangnya Yesus telah coba 3 kali. Jadi janganlah kita katakan, wah kali pertama dia dengar, saya tidak mau hirau kamu sudah. Saya abaikan kamu sudah. Tidak. Yesus dalam ajaran Tuhan Yesus kita harus ada kesabaran untuk menyayangi. Ada satu baik hati untuk menerima. Tapi janganlah, tetapi ada satu juga peringatan di sini. Kalau kita sudah coba dengan sedaya upaya, mereka tidak mau dengar, kita step backward. Lepaskan. Firman Tuhan di sini, Yesus sendiri katakan, jika ia tidak mau mendengar dengan jemaah, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pungut cukai. Jadi ini ialah satu peringatan. Kita harus menjadi bijaksana bagaimana kita membina umat kerajaan ini. Dan fokus ialah untuk membawa mereka kepada Tuhan. Kalau mereka enggan mendengar, jadi kita harus lepaskanlah. Dan cabaran yang kedua di sini ialah untuk mereka yang mendengar. Kalau ada satu masanya, pemimpin ataupun pihak gereja datang menghadapmu ataupun katakan kepadamu memberi nasihat ataupun memberi sedikit teguran dan nasihat, saya nak cabar kepada kita untuk dengar. Dengar dulu, dengar. Sebab Amsal 19 ke 20 sini katakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ini satu peringatan. Janganlah kita hanya tegur orang lain. Tegur orang lain itu senang. Tapi bila ditegur, kita harus dengar. Jangan kita balas dahulu. Jangan kita balas dahulu. Dengar dulu. Sebab bila kita dengar, kita akan dapat membedakan. Bijaksana dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi dalam ajaran fasa ke-7, bagian pertama di sini ialah untuk supaya kita dapat menjadi satu hakim yang bijaksana ini, yang bertanggung jawab ini, yang penuh dengan kasih dan penuh dengan sabar. Untuk apa? Untuk membina umat kerajaan di sini. Kita dia sempurna, pasti akan adanya konflik. Tapi itu bukan maklumat kita. Maklumat ialah untuk membina satu community di mana kita menyembah Tuhan. Jadi itu ialah keutamaannya. Supaya kita semua datang menjadi satu umat kerajaan yang menyembah Tuhan. Itu yang penting. Jadi pagi ini saya mendorong kepada kita semua, mari kita memperoleh, berdoa supaya Tuhan kurniakan kebijaksanaan. Kurniakan hati yang besar supaya kami dapat menerima nasihat dan juga teguran. Dan memberi satu kita peringatan bahwa Tuhanlah ialah maklumat kita. Tuhanlah ialah kita maklumat untuk menyembah Dia. Itu ialah tema untuk khotbah di atas bukit. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur. Pagi ini melalui firman Tuhan-Mu, saya berdoa supaya biarlah kasih karunia-Mu memenuhi kita. Kasih karunia-Mu mendorong kita untuk menjadi seorang yang punya kebijaksanaan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Satu hakim yang
tanggung jawab. Jadi Tuhan, bagilah, curahkanlah karunia Roh Kudus-Mu, supaya dalam hidup ini kita dapat membawa semua kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita, untuk menyembah-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan, oh, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan ku. Semoga kebaktian dan firman Tuhan pagi ini memberi dorongan kepada kita semua untuk terus ada kebijaksanaan untuk membina umat kerajaan di Labuan di sini. Dengan itu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, menelirkan hati dan jiwamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi, pergilah dengan damai sejahtera dan layanlah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Demikianlah kebaktian pada pagi ini. Jumpa lagi minggu depan. Amin. Bersama nyanyikan, puji dan rayakan, dia jalan kebenaran kehidupan. Syukur atas semua berkat-Mu,